Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kembali kalian bertemu dengan Bu Guru. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masih terkait tentang peluang kejadian majemuk. Dan pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengingat kembali apa itu peluang suatu kejadian, ya. Dan sebelum kalian sampai ke peluang kejadian majemuk, alangkah baiknya kalian mengenal dulu tentang peluang komplement suatu kejadian. Dalam teori himpunan, kalian pastinya masih ingat kalau ini semua adalah sebuah semesta himpunan, maka jika yang dalam lingkaran ini adalah himpunan A, maka yang di luar lingkaran A dan masih anggota semesta adalah himpunan bukan A. Nah, himpunan bukan A ini bisa kita sebut dengan komplement dari A. Untuk mempermudah, komplement dari A itu bisa dituliskan dengan A aksen atau A kemudian ada indeks C di atas, gitu ya. Dan berdasarkan definisi peluang, maka dapat kita tuliskan bahwa peluang kejadian A ditambah peluang komplement kejadian A nilainya adalah 1. Maka peluang komplement kejadian A bisa kita cari dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Begitupun juga sebaliknya, peluang kejadian A adalah 1 dikurangi peluang komplement kejadian A. Misal, hari ini cuaca mendung, peluang hari ini tidak turun hujan adalah 0,13. Kalau peluang hari ini tidak turun hujan, kita misalkan peluang A komplement, maka peluang A komplement di sini sudah diketahui 0,13. Maka berapakah peluang hari ini turun hujan? Berarti peluang hari ini turun hujan bisa kita misalkan peluang A-nya. Maka sesuai dengan rumus tadi, peluang A bisa kita cari dengan 1 dikurangi peluang komplement dari A. Gitu ya. Berarti 1 dikurangi 0,13, hasilnya 0,87. Maka peluang hari ini turun hujan adalah 0,87. Kemudian kalau ada roulette lempengan angka yang berputar ya. Seperti gambar ini, jika E adalah peluang munculnya angka genap, maka kalau kita mau lihat E itu berarti di sini munculnya angka genap yaitu 2, 4, 6, dan 8. Berarti peluang E adalah 4 ya, dibagi totalnya di sini ada 8, berarti 4/8 nilainya sama dengan 1/2. Ini peluang E-nya. Maka kalau yang ditanyakan adalah peluang munculnya angka ganjil, maka adalah kita tidak perlu mencari angka ganjil lagi. Kita cukup gunakan rumus peluang E komplement. Kalau yang ditanyakan peluang ganjil, ya, berarti peluang E komplement sama dengan 1 dikurangi peluang yang E. Berarti 1 dikurangi setengah sama dengan setengah, gitu ya. Kemudian berikutnya, kemungkinan 1 dari percobaan berulang. Apabila P adalah peluang sebuah kejadian akan terjadi dalam sembarang percobaan tunggal, maka Q sama dengan 1 dikurangi P adalah peluang bahwa kejadian itu tidak akan terjadi pada kejadian di sembarang percobaan tunggal. Maka peluang kejadiannya tepat R kali dalam N percobaan ditentukan oleh kombinasi N diambil R, P pangkat R kali Q pangkat N min R. Kita lihat dulu rumusnya ya, nanti kita lihat, kita terapkan ke contoh soal. Kemudian, kemungkinan 2 dari percobaan berulang. Peluang atau probabilitas sebuah kejadian akan terjadi sekurang-kurangnya R kali dari N percobaan ditentukan oleh P pangkat N ditambah kombinasi N diambil 1, P pangkat N min 1 kali Q pangkat 1, ditambah dan seterusnya, kombinasi N diambil R, P pangkat R, Q pangkat N min R. Oke, kalian lihat dulu rumusnya sekilas, kemudian kita langsung terapkan ke contoh. Ini masuk dalam soal hot ya. Soalnya begini, hitunglah peluang bahwa 9 dadu dilempar sekali akan menghasilkan tepat 2 angka 1. Maksudnya, 9 dadu itu dilempar sekali, kalian disuruh mencari yang peluang munculnya angka 1.
Dan di sini kemungkinan keluarnya itu 2 kali, gitu loh, ya. Jadi P itu dianggap peluang bahwa pasangan tertentu dari 9 dadu dilemparkan akan menghasilkan 2 angka 1. Maksudnya muncul angka 1 lagi, kemudian angka 1 lagi. Nah, kalau kita lihat dari 1 dadu, kalau keluar muncul angka 1, itu berarti peluangnya adalah 1/6. Ya kan, munculnya angka 1. Berarti kita anggap P itu peluang munculnya angka 1 berarti 1/6. Maka Q adalah peluang, berarti komplement dari yang P kan? Berarti peluang bahwa 7 dadu lainnya tidak akan menghasilkan 2 angka 1. Berarti komplement dari yang P ini. Atau sama dengan 1 dikurangi 1/6 ini, yaitu 5/6. Karena ada, nah di sini untuk masalah ini kita gunakan rumus yang tadi awal. Berarti di sini kejadian berhasilnya dianggap terjadi itu kan berarti P. Berarti pengambilan atau dadu semuanya tadi berapa? 9 kan? Kemudian R tepatnya berapa? 2 kan? Nah, nanti ini kita lihat, ini kita terapkan di sini. Berarti kombinasi 9 diambil 2, berarti P itu kan peluang berhasilnya tadi. Peluang berhasilnya berapa? 1/6. 1/6 dipangkatkan berapa? Tadi berhasilnya seberapa kali? 2. Berarti dipangkatkan 2 kali. Q itu peluang gagalnya. Peluang gagalnya berapa? 5/6. 5/6 dipangkatkan 7. 7 itu dari mana? 9 ini dikurangi 2. Begitu ya. Berarti sama dengan kombinasi 9 diambil 2 kali 1/6 pangkat 2 kali 5/6 pangkat 7. Untuk mendapatkan hasilnya tinggal kalian hitung rumus kombinasi apa dikalikan dengan yang ini. Gitu ya. Oke, contoh lain. Tentukan peluang P bahwa dalam sebuah keluarga 5 anak akan ada paling sedikit 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Dimisalkan bahwa peluang lahir anak laki-laki adalah setengah. Nah, kalian bisa gunakan soal yang ini, yang tadi ada sekurang-kurangnya, ya. Rumus yang ini. Nah, berarti kalau dari dalam sebuah keluarga mintanya 5 anak, di mana syaratnya adalah paling sedikit 2 laki-laki dan 1 perempuan, berarti kata paling sedikit kan minimal ya, minimal 2 laki-laki dan 1 perempuan. Berarti dalam kasus ini kemungkinannya 2 laki-laki dan 3 perempuan, itu kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan kedua, berarti kalau minimal 2 laki-laki lebih boleh kan, berarti 3 laki-laki dan sisanya berarti 2 perempuan. Kan ini biar jadi 5 sih. Ya, kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau anak laki-lakinya 4 anak laki-laki, maka dibutuhkan 1 anak perempuan. Terus apakah ada lagi? Tidak ada, karena di sini minimalnya 2 anak laki-laki dan perempuannya 1. Berarti kan ini sudah. Berarti hanya ada 3 kemungkinan. Maka peluangnya yaitu sama dengan kombinasi gitu ya, dari yang dimintakan dari 5 anak itu ya, maka kita ambil pertama yang minimal 2 laki-laki, berarti 2 di sini. Kemudian setengah ini apa? Setengah ini kemungkinan peluang lahir anak laki-laki, kan setengah. Nah, yang setengah ini apa? Yang setengah ini adalah berarti komplement dari yang setengah ini. Berarti setengah didapat dari 1 min setengah yang depan ini. Gitu ya. Nah, 3 ini dari mana? 5 dikurangi 2, berarti kan 3. Kemudian setengah, di sini pangkatnya 2, pangkat R-nya. Kemudian ditambah kombinasi, di sini kan tadi minimal 2 lebih boleh, berarti kan 3, kombinasi 5 diambil 3. Setengah, di sini 2, 5 dikurangi 3 itu 2. Terus setengah lagi, pangkat 3. Ditambah kombinasi 5, kemudian lebih lagi kan berarti 4 ya. Setengah pangkat 1, setengah pangkat 4. Nah, sekarang kalian lihat,
setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 2 kan setengah pangkat 5. Di sini juga setengah pangkat 5. Di sini juga setengah pangkat 5. Sama saja kalau setengah pangkat 5-nya kita keluarkan di depan. Berarti di sini tinggal kombinasi 5 diambil 2, ditambah kombinasi 5 diambil 3, ditambah kombinasi 5 diambil 4. Sama dengan 1/2 pangkat 5 itu berarti 1/32 gitu ya. Kali di sini kombinasi 5 diambil 2 itu 10. Ini juga sama 10. Ini 5. Berarti 10 tambah 10 tambah 5 itu 25/32 gitu ya. Oke. Sekarang berikutnya, frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan di sini disimbolkan dengan ada yang menuliskan FHA bisa, atau dengan di sini misalnya F dalam kurung A juga boleh, gitu ya. Kemudian frekuensi dalam suatu percobaan A adalah kejadian dan peluang kejadiannya adalah PA, maka frekuensi harapan kejadian A dalam N percobaan ditentukan dengan rumus peluang kejadian A dikalikan N kali percobaan, gitu ya. Langsung aja. Di sini, sebuah dadu dilempar 150 kali, berarti frekuensi harapan munculnya mata dadu angka 5. Angka 5 dalam satu dadu itu kan berarti hanya sekali kan, 1/6. Nah, karena dilakukan sebanyak 150 kali, berarti 1/6 kali 150, hasilnya 25 kali. Begitupun juga untuk yang ini, kalian pahami sendiri. Oke, berikutnya. Diketahui peluang seorang terkena penyakit flu burung 0,04. Berapa di antara 5.250 orang diperkirakan terkena flu burung? Nah, berarti tinggal kita kalikan peluang ini dikalikan 5.250. Hasilnya 210 orang. Ya. Kemudian sekarang, peluang kejadian majemuk. Sebelum sampai ke bahasan yang lain, kita lihat dulu aturan penjumlahan. Bahwa di sini aturan gabungan dua himpunan dan irisan dua himpunan adalah sebagai berikut. Kalau A union B, kalian ingat berarti X sedemikian sehingga X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Ini disebut gabungan. Dan kalau irisan ini, A irisan B itu artinya X sedemikian sehingga X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Maka kalau kita menentukan hubungan keduanya, maka banyaknya A union B sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi A irisan B. Gitu ya. Maka kalau kejadian yang tidak saling lepas, maka peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Kemudian, kalau ada soal seperti ini. Peluang seorang siswa lulus ujian matematika 2/3. Peluang ia lulus ujian biologi 4/9. Peluang lulus keduanya 1/4. Berapa peluang siswa tersebut lulus paling sedikit satu bidang studi? Kalau ada kata paling sedikit satu bidang studi, berarti sama saja peluang lulus matematika atau peluang lulus ujian biologi, kan begitu. Nah, jika peluang lulus matematika kita misalkan PM, peluang lulus biologi kita misalkan PB, maka karena di sini ada yang lulus keduanya, berarti kan PM irisan B ada 1/4. Maka PM union B sama dengan PM ditambah PB dikurangi PM PM irisan B, gitu kan? Berarti PM-nya berapa? 2/3 ditambah 4/9 dikurangi irisannya 1/4. Hasilnya 31/36. Gitu ya. Kemudian, kalau peluang kejadian saling lepas bagaimana? Kalau saling lepas, karena saling lepas berarti irisannya tidak ada. Berarti tidak usah dikurangi irisan. Kemudian kalau gabungan tapi ada 3. Berarti bagaimana? Kalau gabungan ada 3 tapi saling lepas, berarti cukup dijumlahkan semua. Ya, tapi kalau peluang gabungan tapi ada irisannya, maka rumusnya PA ditambah PB ditambah PC dikurangi PA irisan B ditambah PB irisan C ditambah PC irisan A ditambah PA irisan B irisan C. Begitu ya. Silakan kalian pelajari materi ini. Pelajari juga contoh soalnya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.